Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Luciana Pratiwi, NRP 22032423. Saya dari kelas reguler 1B, Prodi Diploma 3 Pereka Medis dan Informasi Kesehatan. Di sini saya akan mempresentasikan tugas anatomi sistem digestif pencernaan, dosen pengampu Pak Henry Didi Harto. Sistem pencernaan. Sistem pencernaan merupakan tempat di mana proses kompleks pengolahan makanan menjadi nutrisi yang diserap tubuh. Sistem pencernaan manusia dimulai dari mulut dan berakhir di anus. Untuk mempelajari bagian-bagian dan fungsinya sangat mudah kok. Kamu hanya perlu membaca ulasan dan melihat gambar sistem pencernaan ini ya. Anatomi sistem pencernaan. Ada beberapa saluran pencernaan. Yang pertama, mulut, 2 tenggorokan atau faring, 3 esofagus, 4 lambung, 5 hati, 6 empedu, 7 pankreas, 8 usus halus, 9 usus besar, dan yang terakhir rektum dan anus. Yang pertama, mulut. Mulut adalah pintu masuk utama sekaligus organ pencernaan yang pertama. Di sini terjadi 2 tipe pencernaan, yaitu pencernaan secara mekanik dan kimia. Pencernaan mekanik melibatkan gigi-gigi yang ada di dalam mulut, bertugas untuk mengunyah, mengoyak, sekaligus menghancurkan makanan yang kasar dan membesar-besar menjadi lebih halus. Selanjutnya ada tenggorokan atau yang disebut faring. Adalah bagian dari leher yang terdiri dari faring dan laring. Tenggorokan memiliki sebuah selaput otot yang dinamakan epiglottis yang berfungsi untuk memisahkan esofagus dari trakea dan mencegah makanan dan minuman untuk masuk ke saluran pernapasan. Tenggorokan terdiri dari 2 bagian. Yang pertama, jalan makan atau kerongkongan. Terdiri dari orofaring, hipofaring, dan esofagus. Yang kedua, jalan napas atau tenggorok, terdiri dari faring, laring, dan trakea. Selanjutnya, kerongkongan atau esofagus adalah tabung atau bahasa Inggrisnya tube, berotot pada vertebrata yang dilalui sewaktu makanan mengalir dari bagian mulut ke dalam lambung. Esofagus merupakan saluran sempit berbentuk pipa yang menghubungkan faring dengan lambung atau gester. Fungsi esofagus menggerakkan makanan dari faring ke lambung dengan menggunakan proses peristaltik atau gerakan meremas-remas pada dinding kerongkongan. Selanjutnya ada lambung. Lambung adalah organ seperti kantung berbentuk seperti huruf J dan memiliki dinding berotot yang kuat. Lambung terletak di sisi kiri rongga perut, lebih rendah dari diafragma. Rata-rata ukuran lambung adalah serupa 2 kepalan tangan Anda yang diletakkan bersebelahan. Lambung berfungsi sebagai tangki penyimpanan sekaligus mencerna makanan yang masuk ke dalam tubuh. Lambung akan mengeluarkan zat asam atau asam hidroklorat atau HCl dan enzim kuat untuk membantu memecah dan mencerna makanan. Berikutnya ada usus halus. Sebagian besar proses pencernaan dan penyerapan makanan terjadi di usus halus. Usus halus adalah tabung panjang yang berbentuk seperti lilitan di dalam perut. Lipatan pada usus halus ini digunakan untuk memaksimalkan pencernaan dan penyerapan nutrisi dari makanan. Panjang usus halus manusia rata-rata kurang lebih 600 cm. Usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu duodenum atau usus 12 jari, jejunum bagian tengah melingkar, dan ileum bagian terakhir usus halus. Otot-otot usus halus dapat mencerna makanan dengan bantuan enzim dari pankreas, hati, dan kantong empedu. Nah, itu di sebelah ada gambar letak duodenum, jejunum, dan ileum. Yang selanjutnya ada usus besar.
usus besar adalah tabung berotot sepanjang 152 sampai 183 cm yang berbentuk huruf U terbalik. Letaknya mengelilingi usus halus. Organ ini menghubungkan sekum bagian pertama usus besar ke rektum bagian akhir usus besar. Fungsi usus besar adalah mengeluarkan air dan garam atau elektrolit dari sisa-sisa makanan yang tidak tercerna dan mengubah limbah menjadi tinja atau feses. Secara makroskopis, usus besar dapat dibagi menjadi 6 bagian, yaitu sektum, kolon ascendens, kolon transversus, kolon descendens, sigmoid, dan yang terakhir rektum. Yang terakhir tentu saja ada rektum dan anus. Anus adalah bagian terakhir dari saluran pencernaan. Anus terdiri dari otot-otot dasar panggul dan 2 sfinkter anal atau otot internal dan eksternal. Otot dasar panggul membentuk sebuah sudut antara rektum dan anus. Fungsinya untuk menghentikan tinja keluar saat Anda tidak ingin buang air besar. Sedangkan sfinkter anal berfungsi untuk membantu mengendalikan keluarnya feses. Nah, itu ada gambar letak rektum dan anus. Bisa dilihat ya. Berikut ada organ tambahan atau aksesorius. Yang pertama ada gigi. Gigi merupakan salah satu bagian paling kuat pada tubuh manusia. Gigi terbuat dari protein dan mineral serta kalsium. Secara umum, fungsi gigi berperan penting dalam mengunyah makanan serta membantu agar Anda dapat berbicara dengan jelas. Yang kedua ada lidah. Lidah merupakan indera pengecap yang terdiri dari sejumlah bagian dan memiliki seperti macam fungsi. Selain berfungsi sebagai pengecap, lidah juga memiliki beberapa fungsi utama, antara lain membantu kita berkomunikasi, mengunyah, dan menelan makanan. Yang ketiga ada kelenjar ludah. Kelenjar ludah berfungsi untuk menghasilkan air liur. Kelenjar ini memiliki peranan penting, yaitu untuk melumasi mulut agar tidak kering, membantu menelan, melindungi gigi dari bakteri, dan juga membantu pencernaan makanan. Yang keempat ada kantung empedu atau bahasa Inggrisnya gallbladder. Kantung empedu adalah organ berukuran kecil yang terletak di bawah organ hati. Organ ini mampu memproduksi dan menyimpan cairan empedu yang berperan penting dalam proses pencernaan, termasuk mencerna kolesterol yang terkandung di dalam makanan yang dikonsumsi. Selanjutnya ada pankreas. Pankreas adalah organ kelenjar yang memanjang pada dinding posterior abdomen, tepat di belakang lambung, yang memiliki fungsi dalam sistem pencernaan. Pankreas dikelilingi oleh hati, limpa, kantung empedu, dan usus kecil. Separuh pankreas berada di antara limpa dan lambung, sedangkan bagian lainnya yang disebut kepala terhubung dengan bagian utama usus kecil, yaitu duodenum atau usus 12 jari. Fungsi pankreas layaknya endokrin. Ia melepaskan beberapa hormon penting bagi tubuh yang mengalir dalam darah, seperti somatostatin, insulin, glukagon, dan pankreatik polipeptid. Pankreas merupakan salah satu organ di dalam sistem pencernaan yang berfungsi melakukan sekresi pada enzim atau getah usus agar dapat menghancurkan makanan. Berikutnya ada hati atau bisa disebut hepair. Hati adalah kelenjar terbesar di dalam tubuh yang letaknya di dalam rongga perut sebelah kanan yang tepatnya di bawah diafragma. Berdasarkan fungsinya, hati juga termasuk sebagai alat ekskresi. Hal ini karena hati membantu fungsi ginjal dengan cara memecah beberapa senyawa yang bersifat racun dan menghasilkan amonia, urea, dan asam urat dengan memanfaatkan nitrogen dari asam amino. Dalam proses pemecahan senyawa, racun oleh hati disebut dengan proses detoksifikasi.
Nah, ini ada bagian-bagian lobus hati. Yang pertama, lobus kanan atau right lobe of liver. Lobus kanan adalah bagian terbesar di hati, ukuran 5-6 kali lebih besar daripada lobus kiri. Yang kedua, lobus kiri, left lobe of liver. Berbeda dengan lobus kanan, bagian hati yang satu ini berbentuk lebih runcing dan kecil. Lobus kiri dan kanan dipisahkan oleh ligamen falciform. Yang ketiga, lobus caudatus. Ukuran lobus caudatus memang lebih kecil dibanding dua lobus sebelumnya. Letak lobus ini memanjang dari sisi belakang lobus kanan dan membungkus pembuluh darah balik utama atau vena cava inferior. Yang keempat, lobus kuadrat. Dibandingkan dengan lobus caudatus, lobus kuadrat berada lebih rendah dan berada di sisi belakang lobus kanan hingga membungkus kantong empedu. Lobus kuadrat dan caudatus juga jarang terlihat pada gambar anatomi karena letaknya berada di belakang lobus kiri dan kanan. Nah, berikut video ilustrasi sistem pencernaan mulai dari mulut sampai ke anus. Pencernaan dimulai di dalam mulut. Gigi memotong makanan. Kelenjar ludah menghasilkan enzim yang berfungsi untuk menghasilkan makanan agar mudah ditelan. Lidah mendorong makanan ke kerongkongan. Di kerongkongan, makanan didorong dan diremas agar masuk ke dalam lambung. Proses ini terjadi selama 5-6 detik. Lambung memiliki 3 fungsi. Menyimpan makanan selama 2-4 jam, melumatkan, dan mencampurkan makanan dengan aneka enzim dan cairan asam lambung. Masukkan makanan ke usus kecil hingga lambung kosong kembali. Di usus kecil atau usus halus, zat-zat gizi seperti protein, lemak, karbohidrat, vitamin, dan mineral diserap oleh tubuh. Pankreas menghasilkan enzim dan hati menghasilkan empedu. Enzim dan empedu membantu pencernaan dan penyerapan makanan di usus kecil. Bentuk usus kecil seperti pipa berdiameter 3-5 cm dan panjang 6-8 meter. Lebih panjang daripada tubuh kita. Sisa-sisa pencernaan yang tidak dapat digunakan tubuh masuk ke usus besar. Di usus besar, air dan mineral diserap sampai habis. Sisa-sisa itu lalu masuk dan berakhir di anus. Nah, itu tadi video ilustrasi sistem pencernaan. Baik, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.